Halo Sobat Mega, ketemu lagi kita bersama saya, Mark, sama Om Alex. Ini kita mau lanjut bahas soal penggantian spare part. Ini sepeda kan kemarin udah kita bongkar BB-nya. Yang kemarin oblak itu, kerennya oblak, ternyata BB-nya yang bermasalah. Nah, kita coba ganti sendiri. Nah, sekarang setelah BB, masalah berikutnya emang ada di RD-nya. RD-nya udah, kalau saya lihat itu udah nggak layak. Nah, sekarang kita mau coba bongkar sendiri, kita ganti BB-nya dengan RD-nya dengan RD yang lebih memadai. Oke, kita bisa kerjakan itu sebetulnya sendiri, dan alat-alat yang dibutuhkan juga sederhana. Jadi tidak ada salahnya sob kalau ada kerusakan-kerusakan kecil seperti ini, kita coba pahami komponennya, lalu kita coba bongkar sendiri dan pasang. Oke? Nah, oke, jadi sob, setelah saya lihat ini tadi teman mengeluhkan kan, ini dia rantai loncat-loncat dan dia shifting sendiri gitu, rantainya itu suka pindah sendiri, nggak kokoh. Nah, ternyata masalahnya ada di sini. Ini outer kabelnya dia pasang kependekan, sehingga si kabel ini setelan inner kabelnya ini susah dia nyari setelan yang pas gitu ya. Terus kedua, si RD-nya sendiri ya, kondisi RD-nya sendiri mungkin pernya sudah lemah, jadi dia nggak bisa megang rantai dengan kokoh, makanya dia suka loncat-loncat sendiri walaupun sudah bolak-balik di setel gitu. Nah, saya saran ganti aja RD yang lebih bagus lah, yang levelnya di atas dia. Nah, saya dapat itu ini RD Acera, Shimano Acera. Ini Acera 8 speed, Acera lama, dan lumayan kokoh ini. Ini dia di bawahnya Alivio ya, yang Alivio 8 speed gitu. Ya tahun 90-an lah ya, RD tahun 90-an. Tapi ini ya sudah terbukti lah, banyak yang make, lumayan gitu. Kalau untuk off-road gitu ya, dia kokoh, cukup kokoh. Nah, kita mau ganti ini sendiri coba. Sekalian kabel-kabelnya nih, benahin kabel-kabelnya. Oke? Ya, ini biasanya kita kalau ganti RD itu kan si rantai dicopot dulu. Ini kita sederhanakan aja, nggak usah pakai copot rantai, tapi kita buka dari sininya aja, pulenya aja kita buka. Ya, biar kita nggak perlu motong rantai. Menyederhanakan aja, menyederhanakan pekerjaan. Pemutus rantai bawa, cuma supaya lebih sederhana pekerjaannya, kita buka aja ini dari sini. Ini dibuka dulu baut penahan kabel ya. Ini jalan. Nah, ini kan kependekan nih. Nah, yang paling penting itu ini. Alat yang paling penting ini cutter kabel. Ini sebetulnya sekitar 15 cm lah ya kita butuh ya. Ini kan terlalu pendek nih. Nih, sementara ininya panjang, masih panjang sekali ya, kira-kira seginilah ya. Jadi sob, ini kita memang bukan profesional, orang bengkel. Ya, kawan-kawan saya juga yang orang bengkel nih, kalau ketemu juga pasti kan ketawain juga, udah bawa aja sini ke bengkel. Tapi ada kalanya kan kita bisa ini ya, kita perlu bisa bongkar sendiri gitu. Kayak ini kan sebetulnya sederhana aja, mekanismenya sederhana. Ini tadi baut ini udah buka, baut shifter, kabel shifter, penahan kabel shifter. Sekarang kita buka baut ini.
baut pulai, baut tengah pulai ini ya. Kita buka. Nih, lepas. Ada 2 bautnya. Satu lagi di sebelah sini, pulai yang ini. Kita buka. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu memutus rantai, ya. Kita nggak perlu memutus rantai terus menyambung kembali gitu. Biasanya kan begitu. Kalau ini lebih sederhana lah, pekerjaannya lebih sederhana. Nah, ini sekarang udah kita copot ininya. RD-nya kita copot. Oke. Jadi kita beresin. Ya. Satu lagi RD-nya. Kulitnya satu lagi. Oh. Kalau Shimano Acera gini berapa nih harganya? Shimano Acera kemarin 235 itu. 235 beli di mana? Dapatnya di online. Tapi udah langka ini. Ini udah langka ini. Saya coba cari di beberapa toko sepeda offline, nggak dapat. Nah, di online itu banyak yang mengiklankan. Tapi ketika ditanya stoknya kosong. Akhirnya saya dapat dari Om di Nganjuk kemarin itu. Dapat ini Jepang apa Malaysia nih? Ini Malaysia kayaknya nih ya. Malaysia ya. Malaysia apa mana nih? Oh, Indonesia malah. Shimano Indonesia. Shimano Indonesia nih. Apa sih Omex bedanya kalau kita dapat yang Indonesia, Malaysia atau Jepang gitu, apa pengaruhnya? Ya, secara umum sih ya ini ya, apa kayak yang jelas partnya sih sama aja secara umum ya, kelihatan gitu ya, bentuknya, terus warna dan sebagainya itu kelihatan sama gitu ya. QC karena si Shimano juga kan punya QC ya. Cuma kalau dari segi pemakaian, saya pribadi saya lebih suka kalau bisa dapat yang Jepang, Shimano Jepang. Ya itu agak susah dijelaskan, tapi kalau kita make, kita akan bisa ngerasakan bedanya gitu. Ada beda di apa ya? Perpindahan gigi lebih smooth gitu. Ya seperti itu. Jadi ya kualitas pembuatan lah ya, tetap ada beda lah gitu. Berarti ini ya, jangka waktu pemakaian juga pengaruh ya? Ya pengaruh sama ya mungkin material mungkin ada beda ya. Saya nggak tahu persis seperti apa di sananya, di assemblingnya, di pabriknya. Tapi kalau yang kita pemakai sih ngerasain seperti itu kalau saya. Nah ini pasang bautnya ini sudah tersedia pas kita beli atau? Udah, ini jadi kalau yang RD itu kan, kalau RD yang level menengah ke atas itu ya, Shimano yang seri menengah ke atas, itu dia modelnya seperti ini. Dia sudah ada, dia apa, menyatu sama baut ininya, baut di anting ini, dia udah menyediakan baut gitu. Beda sama RD yang seri, yang non series gitu. Dia ada ini sendiri, ada kayak apa, anting gitu ya. Anting baru dia pakai baut juga. Baut RD-nya seperti ini. Nih, gini kan. Nah kalau kita beli bautnya nggak ada ya? Nggak ada. Ini sih hanya beda ini aja, beda model dudukan aja. RD yang level menengah atas kebanyakan seperti ini, pakai baut sendiri begini. Nah, nih kayak gini, masang-masang begini harus ini hati-hati juga. Jadi harus dia itu benar-benar tegak lurus gitu sama ulir itu. Jangan sampai miring atau apa namanya, nggak pas gitu ya.
Karena ini pengaruh ke ininya dia, namanya ulir. Kalau nggak ketemu slack. Nah, kalau udah slack ya nanti nggak asik kita mainnya. Nah, dia udah terpasang kan. Baru kita buka ininya, kita buka juga si rodanya, pulainya ini. Ini obengnya Omex lengkap juga ya? Ini apa nih? Enggak, Beli ini di mana tuh nih? ya banyak ini yang jual toolkit biasa. Toolkit biasa? Berapa tuh kita kalau pesepeda perlu butuh tuh ya punya Iya, gini ya? iya. Ya, 50 ribuan lah ya sekitar ya. 50 ribuan nih udah kuncinya lumayan lah, lengkap. Kunci yang diperlukan ya, standar yang kita perlukan. Nah, ini si pulai itu seperti ini, ada bagian ininya nih. Ada ringnya nih. Nih. Di dalam sini juga ada ring. Jadi jangan sampai ini. Jangan sampai Nah, nih kan. Ini buat muternya dia. Jangan sampai kececer. Jadi posisinya tetap seperti ini kalau pasang. Oke. Satu lagi. Itu tadi kan, jadi kita memasang RD, mengganti RD tanpa perlu memutus rantai. Oke. Lalu kencang kan. Oke, sekarang ini udah terpasang, tinggal kita pasang ininya. Nah, nanti kita setel, nanti setel ada ininya juga. Gedenya sudah terpasang, jangan sampai salah ya masangnya ya, alurnya ya. Nah, ini udah benar. Oh, ini sih Tinggal susah dikendalikan kalau tinggal tinggal kita dari jauh Bung. Kalau melihat sepeda begitu Bung, jangan dekat. kita atur ininya, apa namanya, kita pasang ininya, kabelnya. Nah, ini kasih jarak main lah ya. Tuh, ada jarak main dia di sini. Ya, sekitar 15 cm lah ya. Kalau tadi kan dia pendek sekali nih. Pendek kan ya? Tuh. Nah, jadi susah dia nariknya kabelnya. Jadi kita kasih jarak dikit. Sekitar 15 cm lah ini. 15 cm ya. Oke. Jauh. Nah, ini.
Nyambunginnya kemana tuh Omex? Hah? Ini ke baut yang tadi, baut adjusternya ini. Baut pemegang ininya, pemegang kabel. Yang mana tuh? Nih. Nih. Ini. Baut ini. Nah. Oke. Ini. Nah, ini kalau nyetel ini, nih lihat apa? Kabelnya itu nggak terlalu tegang, tapi juga nggak terlalu kendor, ya. Awalannya ya, awalannya. Nah, baru kita kunci di sini. Setelan RD itu seperti yang pernah kita bahas di yang lalu. Di sini ada 2 baut, ya. Yang bawah ini baut L, ini baut H. Baut L itu untuk dia jaga posisi si rantai nih. Untuk jaga posisi si rantai, kalau di posisi terbawah ini dia nggak miss, nggak lari keluar gitu. Itu baut L yang ini. Nah, sebaliknya kalau dia di posisi teratas, supaya dia nggak loncat ke sana atau dia mau naik sampai ke sini, tuh yang ngatur ini baut H, baut L ya, baut L kan, ya terbalik. Yang low yang di sini, yang ini yang H, yang bawah, gitu. Nah, terus ini baut micro adjuster. Jadi dia yang ngatur nih. Ini kan kalau rantai itu kan dari kaset sampai ke chainring itu depan dia kan harus lurus begini kan. Harus lurus. Nah, ketika dia sudah sudah di alur yang benar, tapi masih ada sedikit-sedikit gesekan-gesekan gitu. Nah, ini adjusternya tuh baut ini. Ini yang dia mengadjust si lengannya RD itu ke kiri atau ke kanan. Itu baut ini aja cukup. Baut ini sama baut yang di sana di shifter. Gitu. Kalau baut di shifter itu mengatur ketegangan ininya, ketegangan si tarikan ini ke kabel. Tuh. Nah, ini coba kita lihat. Ini karena dia baru kan tadi. Nah, nih kan nggak mau naik kan? Nggak mau naik. Kita adjust dulu. Nggak mau naik gitu ya? Nggak mau naik sini kan? Ini coba ini.
Ini bau apa? Bau low gear L. Ini dia. Cukup. Oh, pasti truk. Lompat ya, Pak. Hanya ini kan ban matul bener nih. Ya. Kalau ban begini mainnya di sini ya jangan dong. Oke. Boleh, boleh. Asik kan? Nih. Jadi kita bongkar pasang sendiri dan sekarang sudah nyaman lagi di sepeda, udah enak lagi di sepeda dipakainya. Oke, jangan berhenti mengeksplorasi sepedanya. Ini agak goyang ya Bang, ininya ya Bang, stang ya Bang. Iya, Bang. Ya? Stangnya agak goyang ya. Ininya gitu, apa namanya? Si Lanjut, Max. Sana muter lagi. koraknya. Udah enak kok. Mantap, Bang. Hah? Layarnya tinggal depan itu ya. Hah? Layarnya. Oke sob, itu tadi acara kita bongkar RD sendiri, bongkar pasang RD sendiri. Jadi kalau sobat memang punya masalah sama RD sepeda, itu jangan khawatir. Kita bisa coba kerjakan sendiri. Dan cara-caranya tadi seperti yang sudah kita ulas bersama. Ya nggak ada salahnya mencoba ya sebelum kita pergi ke bengkel, atau ya sekarang banyak waktu di rumah kan, kita coba-coba sendiri. Yang penting langkahnya itu benar gitu. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya ya.